teman-teman semua, jumpa lagi di Justian Channel. Kali ini saya ada di belakang mobil ini. Nah, kita cek catnya ini sangat kuat ya. Nah, pernahkah teman-teman berpikir kenapa cat mobil ini sangat kuat? Berbeda dengan cat-cat yang dilakukan di pinggir jalan. Untuk tahu jawabannya, ikuti terus video ini. Halo, jumpa lagi. Di video kali ini saya akan membahas ya, kenapa cat mobil yang dihasilkan oleh pabrikan ya, pabrikan apa saja lah. Itu kalau kita perhatikan itu catnya sangat kuat ya, bisa bertahan bertahun-tahun ya, tidak apa-apa ya. Dan apabila misalnya terjadi lecet atau luka di salah satu bagiannya, bisa saja itu terjadi timbul karat sedikit, tapi tidak merambat ke seluruh bagian bodi mobilnya. Nah, kalau kita perhatikan, berbeda apabila mobil angkot gitu ya, yang di pinggir jalan dikerjakan karoserinya itu, bodinya itu, apalagi apabila sudah pernah diperbaiki, dicat ulang gitu. Nah, dia biasanya lama-lama cat angkot itu, dia biasanya akan menggelembung ya, menggelembung, dempulnya kembung, seperti ada dorongan dari dalam. Nah, itu karena memang benar ada dorongan dari dalam, ada karat dari dalam, dari platnya itu menimbulkan gas dan mendorong dempul dan catnya keluar sehingga menjadi kembung. Mungkin di antara teman-teman semuanya punya pertanyaan ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah pada semua manufaktur atau industri otomotif, baik itu motor ataupun mobil ataupun alat-alat industri yang lain, dia melakukan proses pendahuluan yang dikenal dengan metal pretreatment sebelum dilakukan pengecatan. Proses metal pretreatment ini yang berfungsi untuk untuk meningkatkan daya tahan karat di bawah lapisan cat. Yang kedua, membentuk pori-pori yang berbentuk pori-pori halus, tempat cat itu melekat kuat di sana. Jadi cat itu ada tempat mengikatnya, sehingga kalau kita perhatikan cat itu kuat sekali ya, cat mobil atau motor itu kuat ya. Nah, berbeda apabila tidak lakukan metal pretreatment dulu sebelum dilakukan pengecatan. Kebetulan saya ada contoh ya untuk menggambarkan proses itu seperti ini. Ini plat yang masih utuh ya, masih asli, belum ada treatmentnya. Sini mengkilat ini. Nah, ini kalau kita cat, maaf ya, ini kalau kita dicat di sini, cat tersebut akan langsung mengenai logam ini. Dan logam ini yang bersifat solid ya, agak licin gitu, tidak akan mengikat kuat di sini. Nah, saya juga punya ini yang plat yang sudah dilakukan metal pretreatment yang namanya zinc phosphating. Karena di industri pengecatan mobil atau motor yang banyak digunakan adalah zinc phosphating ini. Jadi ini sudah ada lapisan zinc phosphatingnya berwarna abu-abu. Nah, beda dengan ini kan mengkilat ya. Ini mengkilat, ini abu-abu ya. Ini sudah ada lapisan nanti karat yang disebut dengan zinc phosphate atau zinc phosphating. Nah, di sini kalau dicat, si cat ini tidak akan mengenai ini logamnya ini. Saya ilustrasikan seperti ini aja. Nah, ini saya buat ilustrasi sederhana ya. Seperti ini. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi yang lapisan paling atas ini adalah cat. Kemudian lapisan kedua ini adalah zinc phosphating yang warna merah. Kemudian yang paling bawah ini adalah logamnya atau metalnya yang warna biru ini. Jadi cat ini, bagian cat ini tidak menyentuh langsung ke logamnya, tapi dia mengikat di lapisan phosphatingnya. Ini phosphating yang merah ini ya. Sehingga si cat itu tidak ada kontak langsung dengan logam ini. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, cat itu akan mengikat di lapisan zinc phosphating ini yang berupa pori-pori halus.
Sehingga cat itu begitu di open dia akan meleleh, mengikat masuk ke dalam pori-pori ini. Yang kedua, karena si cat ini tidak menyentuh langsung logam, jadi logam itu dilindungi sama zinc phosphating ini. Sehingga si cat ini tidak ada kontak langsung dengan logam. Keuntungannya adalah apabila kita mengecat langsung di logam ini, nah cat ini juga sebenarnya mengandung logam. Apabila kita langsung semprot di sini di logamnya ini, berarti ada kontak logam dengan logam, artinya logam yang dari cat berkontak dengan logam besinya sendiri, dan itu akan menimbulkan beda tegangan potensial listrik yang bisa menimbulkan atau pemicu dari karat. Jadi selain karena udara lembab, oksidasi dari udara luar, juga bisa karena beda potensial muatan listrik antara logam yang di dalam cat dengan besi plat dasarnya. Itu juga bisa memacu terjadinya karat. Nah, ini bisa dicegah dengan adanya lapisan ini yang tadi zinc phosphating ini. Nah, dia cat itu nggak sampai mengenai besi ini, sehingga menjadi cat itu sangat kuat mengikatnya, dan yang kedua juga menjadi tahan karat. Jadi seperti itu kalau saya dapat gambarkan ya. Nah, berbeda dengan proses-proses pengecatan mungkin aja yang bukan pabrikan dari industri mobil ya, mungkin tukang cat pinggir jalan gitu misalnya ya. Nah, yang ini nggak ada, yang lapisan merah ini zinc phosphate ini nggak ada, kita hilangkan gitu. Nah, jadinya begini. Nah, jadi cat dengan langsung besi ini punya kelemahan. Jadi yang pertama, plat ini, besi ini adalah dia solid ya, tidak berpori. Begitu kena catnya itu tidak begitu mengikat kuat di dalam besi ini. Yang kedua, karena ini mengandung logam dan menempel di logam, ada beda potensial listrik sehingga bisa menimbulkan karat. Nah, mungkin juga ada yang begini, kan plat ini sebelum dicat itu ada dempul. Nah, dempul ya, biasanya pakai dempul ya. Atau misalnya pakai primer. Kita bahas dempul dulu ya. Kalau dempul itu memang bisa melapisi logam ini, gitu ya. Kemudian disemprot cat bisa dia, tetapi si dempul sendiri tidak mengandung anti karat. Jadi, dan juga waktu kita setelah dempul itu kan pakai air diamplas gitu, diamplas halus, dikasih air lagi. Nah, bisa saja air itu tertinggal di dalam permukaan plat ini, kemudian dicat. Nah, sisa-sisa air ini yang akan menyebabkan nanti memicu timbulnya karat. Nah, kita lanjut. Tadi kan setelah didempul langsung dicat gitu ya. Ada juga mungkin setelah didempul dikasih cat primer atau cat meni lah gitu ya, yang mengandung anti karat. Nah, ini sebenarnya bisa membantu ya untuk mencegah karat ya, asal plat itu sudah bersih dulu, sudah benar-benar bersih, kemudian disemprot dengan cat dasar atau cat meni yang sudah mengandung anti karat. Tapi tetap saja kekuatan karatnya akan kalah dengan apabila menggunakan zinc phosphating. Yang pertama, kemudian yang segi biaya, zinc phosphating ini lebih murah daripada cat meni ya. Makanya kenapa di dalam industri otomotif yang skala besar gitu, sekarang ini sudah semuanya ya menggunakan proses zinc phosphating dulu sebagai dasaran sebelum di cat final. Oke teman-teman, itu tadi ya alasannya kenapa cat mobil produksi pabrikan itu sangat-sangat kuat dibanding dengan cat-cat yang di pinggir jalan. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di sini ya, tombol merah, dan hidupkan loncengnya supaya mendapat notifikasi apabila ada video-video terbaru diupload di channel ini. See you.